cardiopulmonary resuscitation atau dikenal juga dengan RJP, resusitasi jantung paru. Resusitasi CPR di sini yaitu pertolongan pertama yang diberikan ketika ada orang yang henti jantung atau henti nafas. Nah, prosedur yang biasa kita lakukan itu kita bisa singkat dengan singkatan Doctors ABCD, DRS, ABCDE, ABCD. D-nya sendiri yaitu danger, bahaya, R-nya response, S-nya shout for help atau berteriak minta tolong, kemudian A-nya airway, B-nya breathing, dan C-nya circulation. Dan A dan C di sini juga bisa A dulu, bisa C dulu. Kemudian D-nya itu defibrillator. Bukan pasien di jalan atau korban kecelakaan. Pertama kita pastikan danger, bahaya. Pastikan 3A, yaitu aman diri, aman korban, dan aman lingkungan. Jika korban berada di tempat yang tidak aman, maka kita harus memindahkan korban ke tempat yang aman terlebih dahulu. Kemudian kita, jika sudah memastikan aman, kita bisa dekati korban. Kemudian kita lanjutkan prosedur selanjutnya yaitu R, yaitu respon. Kita cek respon dari kesadaran pasien dengan cara memanggil namanya Mbak, Mbak, dan menggoyangkan badannya. Mbak. Apabila korban tidak sadar, maka kita lanjutkan prosedur yang nomor 3 yaitu shout for help, yaitu berteriak untuk minta tolong. Kalau apabila ada orang di sekitar kita bisa meminta bantuan untuk menelpon 911. Apabila tidak ada, kita bisa melakukan telepon sendiri. Tapi dengan cara kita pastikan identitas pasien dulu, kita cari. Kemudian kita lapor ke 911, telepon. Halo Pak, saya izin melapor, saya Maisa Falasoya menemukan korban di Jalan Pramuka dengan nama Saima dengan tidak sadarkan diri Pak. Tolong segera kirimkan ambulan ya Pak, terima kasih. Jika sudah melapor, kita lanjutkan prosedur yang keempat yaitu circulation. Kita cek sirkulasi dan sembari menunggu pastikan ambulan akan datang, dan kita cek sirkulasinya, cek nadi karotisnya selama 10 detik. Apabila apabila ada nadinya, kita bisa melanjutkan cek dengan selanjutnya yaitu airway. Tapi jika tidak ada, kita bisa melakukan prosedur RJP, yaitu dengan cara pertama pastikan pasien berada di alas yang keras. Kemudian kita mencari titik center of chest-nya, yaitu tengah dadanya. Kita cari prosesus sipoideusnya, kemudian yaitu pertemuan antara tusukan ke kiri. Setelah kita cari 2 sampai 3 cm di atas prosesus sipoideus, kita letakkan tangan kita yang dominan, kemudian kita tautkan antara 2 tangan. Kita posisikan badan kita tegak lurus dan tangan kita lurus dengan lantai. Kemudian kita akan melakukan 1 siklus yaitu 30 kompresi dibanding 2 ventilasi. Nah, dengan cepat dan keras. Cepat di sini artinya 1 detik bisa sampai 1 sampai 2 kali kompresi, dan keras artinya kita menekannya itu sedalam 5 cm atau 2 sampai 3 antara posterior dari tubuh korban. Kita tekan seperti ini sampai 30 kali dengan cepat, dan setelah 30 kali kita berikan ventilasi, yaitu bantuan napas dengan cara kita menutup hidung pasien, kemudian membuka mulutnya, kita berikan bantuan napas, dan kita pastikan bantuan napas itu hingga dadanya mengembang. Setelah itu, setelah 1 kali siklus, kita cek nadi karotisnya kembali. Apabila belum kembali, kita lakukan siklus ulang hingga 5 kali siklus sampai juga menunggu ambulan datang. Jika masih tidak ada, jika sudah ada, kita lanjutkan prosedur selanjutnya yaitu airway.
dengan cara tujuannya itu untuk mempertahankan jalan nafas pasien. Dengan cara pasien itu kita chin lift, head tilt, dengan menegakkan seperti ini. Kemudian ini untuk mengekstensikan servikal dan membantu jalan nafas pasien. Jika pasien rasa kesulitan bernafas, maka kita bisa mengeluarkan sesuatu yang menghambat di rongga mulutnya dengan cara seperti ini, membuka mulutnya dan mengeluarkan sesuatu yang menghambat. Kemudian setelah itu kita bisa lanjutkan cek breathing dengan cara look, listen, and feel, yaitu posisi seperti ini. Kita look, mata kita melihat apakah ada pergerakan dari dada pasien. Kemudian listen, kita dengarkan apakah ada hembusan nafasnya. Dan feel, kita rasakan apakah ada hembusan nafasnya. Setelah itu, jika sudah ada, kita lanjutkan ke prosedur selanjutnya, yaitu defibrilator. Defibrilator ini tujuannya untuk membuat jantungnya itu terkejut atau bisa berdenyut kembali. Apabila pasien detak jantungnya sudah kembali dan nafasnya sudah lancar, maka kita lakukan posisi recovery, yaitu dengan cara posisikan tangan kanan pasien di atas seperti ini. Kemudian kita letakkan tangan kiri pasien di lehernya. Kemudian kita kaki kirinya seperti ini, dan kita goyangkan badan pasien ke sebelah sisi kanan, dan kita pastikan kepalanya mendongak agar jalan nafasnya tetap terjaga. Setelah itu kita lakukan cek pemeriksaan dari atas kepala sampai kaki, apakah ada luka atau perdarahan atau fraktur yang harus kita perhatikan atau hentikan perdarahannya. Kemudian apabila pasien tidak kembali detak jantung maupun nafasnya, maka kita harus lakukan RCP terus menerus hingga selama 30 menit. Apabila selama 30 menit belum kembali, maka kita bisa bacakan waktu kematiannya. Lakukan penanganan orang yang tersedak. Nah, tersedak sendiri adalah kondisi di mana jalan nafas seseorang itu terhambat karena suatu objek, sehingga nafasnya tidak normal. Nah, penyebabnya biasanya tersedak bisa segala umur, dan biasanya karena makan atau minum sambil berbicara, sambil tertawa, maupun sambil berdiri. Nah, kemudian bahayanya jika tidak dilakukan penanganan, dalam 4 menit bisa menyebabkan sianosis, dalam 6 menit bisa menyebabkan sinkop, dan bahkan bisa berlanjut menjadi kerusakan otak karena kurangnya perfusi oksigen ke dalam otak. Nah, caranya yaitu untuk penanganannya kita bisa melakukan Heimlich maneuver atau bisa dikenal dengan abdominal thrust. Nah, Heimlich maneuver ini adalah cara untuk mengeluarkan objek yang menyumbat jalan nafasnya dengan penekanan yang keras pada punggungnya, pada perutnya. Nah, tanda-tandanya orang yang tersedak biasanya adalah dia mencengkeram tenggorokannya, kemudian dia kesulitan bersuara, bernapas, maupun batuk. Nah, biasanya juga ditandai dengan sianosis pada kuku jari maupun bibirnya. Apabila menemukan orang yang tersedak, maka pertama kita harus panggil bantuan dengan menelpon 911. Pak, izin melapor, saya menemukan di restoran ada pasien yang tersedak, tolong kirimkan ambulans ya Pak. Setelah itu kita pertama, Mbak, apa baik-baik aja? Saya akan membantu Mbak, nanti ikuti instruksi saya ya. Saya akan melakukan teknik manuver untuk mengeluarkan objeknya Mbak. Nah, pertama kita berdiri di belakang kaki pasien, berdiri di belakang pasien, kemudian kita letakkan kedua tangan kita di perut dan pinggangnya,
kemudian kita cari pusarnya dengan menggunakan jari kelingking sebelah kanan. Setelah itu kita kepalkan jari tangan dan kita eratkan kedua jari tangan kita dengan erat. Kita pastikan kepalan kita itu berada di bawah dadanya dan di atas pusarnya. Setelah itu kita lakukan kaki kita itu berada di belakang kaki pasien agar untuk menjaga-jaga apabila pasien pingsan. Sentakkan kepalan kita yang erat ini ke dalam dan ke atas secara pelan sampai objek itu keluar. 1, 2, 3. Apabila pasien tidak kunjung mengeluarkan objek yang menghambatnya, maka kita tunggu hingga bantuan datang. Apabila pasien tidak kunjung mengeluarkan objeknya dan jatuh pingsan, maka kita bisa melakukan RJP. Nah, sembari menunggu ambulan itu datang, kita lakukan RJP pada pasien. Seperti teknik RJP yang kita terangkan sebelumnya. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan prosedur back blows and chest thrust pada bayi yang usianya kurang dari 1 tahun, biasanya menggunakan teknik tersebut untuk mengatasi GBM mereka saat mereka tersedak. Nah, bayi yang muntah itu hal yang normal, tetapi tersedak itu bahaya jika dibiarkan, apalagi pada bayi. Nah, hal yang bisa kita lakukan, contoh tipe-tipe tersedak pada bayi itu ada 3. Nah, yaitu bayi tidak sadar, bayi masih bisa batuk, dan bayi tidak bisa batuk. Nah, kalau bayi yang sudah tidak sadar saat tersedak, maka yang kita bisa lakukan itu melakukan CPR dengan cara sebelumnya yaitu Doctors IPCD. Kemudian kita memanggil 911 atau ambulans untuk datang. Apabila bayi masih bisa batuk, maka kita bisa mengecek mulutnya. Apabila hal yang menyumbat itu masih berada di mulutnya dan bisa kita ambil dengan jari tangan kita, maka tidak usah kita lakukan back blow atau chest thrust. Tapi apabila tidak bisa karena berada di dalam, maka kita harus melakukan back blow dan chest thrust. Hal ini juga bisa berlaku jika dia tersedak dan tidak bisa batuk. Caranya yaitu, pertama kita posisikan bayi itu tengkurap seperti ini. Kemudian jari kita menopang, tangan kita sebagai satu menopang kepala dan badan bayi, dan agar tidak jatuh kaki kita sebagai tumpuan seperti ini. Pastikan pantatnya, kakinya lebih tinggi daripada kepalanya. Kemudian pertama kita lakukan back blow terlebih dahulu, yaitu dada kita, punggung, bagian dada, punggung yang berada di tepat di belakangnya dada itu kita lakukan back blow dengan 5 kali. Caranya dengan menggunakan ini, bagian ini kita dorong dengan kekuatan dengan cepat dan keras ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita pastikan apakah hal yang menyumbat itu sudah keluar belum. Apabila belum, kita lakukan chest thrust. Kita balik posisi bayinya seperti ini dengan tetap menumpu kepala dan lehernya dengan 1 jari, dan kita bisa menggunakan 2 jari, bisa menggunakan telapak tangan. Jika menggunakan 2 jari, kita letakkan seperti lokasi CPR di atas jantungnya, 2 jari di atas processus xiphoideus, kemudian kita tekan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Apabila masih belum bisa keluar objeknya, kita ulangi melakukan back blow 5 kali. Kemudian apabila masih belum lagi, kita ulangi lagi chest thrust 5 kali. Kemudian ada juga caranya menggunakan bayi CPR di atas benda yang keras. Misalnya kita taruh seperti ini. Kita menggunakan 2 jari dan dengan cepat dan keras. 1, 2, 3, 4, 5. Apabila bayi masih belum bisa mengeluarkan objek yang tersumbat, maka kita lakukan CPR hingga ambulans datang.